Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Larasati dari kelas manajemen dakwah semester 5 dengan NIM 0104201022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika silaturahmi. Etika silaturahmi ada 5. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin saat mau masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, jika tidak diizinkan masuk ke dalam rumah, kamu sebaiknya pulang. Yang keempat, berdiri tidak menghadap pintu masuk. Yang kelima, menginap tidak boleh lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW juga menjelaskan yang dimaksud silaturahmi, yang artinya silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekatnya telah merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bertetangga. Yang pertama ada dahulukan salam. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Yang ketiga, saling tolong-menolong antar tetangga. Yang keempat, menjenguk tetangga yang sakit. Yang kelima, tidak iri pada tetangga. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan antar tetangga. Tentunya tindakan beliau berbuat baik kepada tetangga merupakan anjuran bagi orang-orang muslim untuk berbuat baik kepada para tetangga dan memuliakan mereka. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrimu hajara wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrimu doifahu, yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang POAC. Dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut pandanganmu. Quran As-Sajdah ayat 5. Dari isi kandungan di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam atau al-mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam. Namun, karena manusia yang diciptakan dijadikanlah sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpolitik. Yang pertama, menyadari bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus menghindari kecurangan dan perbuatan tidak terpuji lainnya dalam berpolitik. Yang kedua, berkampanye dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya yakni enggan tidak merugikan pihak lain dan menjaga hubungan yang harmonis agar tidak terjadi konflik dengan kubu lain. Yang ketiga, mematuhi peraturan dalam berkampanye demi keselamatan dan keamanan bersama. Penerapan ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hadis At-Tirmidzi berkenaan tentang korupsi, artinya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Wah bin Jarir bin Hamzin dari ayahnya dari Ya'lab bin Hakim dari Abu Labid dari Abdurrahman bin Samurah. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang korupsi atau merampas harta orang lain tanpa hak. Abu Muhammad berkata, ini berlaku ketika dalam peperangan, yaitu ketika mereka mendapatkan rampasan perang sebelum dibagikan. Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap adalah tindakan atau perbuatan memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan, serta itu merugikan orang lain, baik masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.